Tadi pagi saya mengemukakan kebenaran tentang kasih yang radikal ini atau kasih yang luar biasa. Ini dari Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 35 yang adalah pengajaran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita belajar tadi pagi bahwa kasih yang radikal itu menuntut kita untuk merespon, untuk menanggapi, untuk menyikapi kejahatan itu dengan pelayanan yang baik. Ya, kita tidak menyikapi kejahatan atau kesalahan orang lain terhadap kita dengan pembalasan, tetapi dengan pelayanan yang baik. Jadi adik-adik kalau di sekolah ada temanmu nakal itu enggak boleh dibalas dengan kenakalan juga. Betul ya? Jadi kalau ada yang cubit jangan balas cubit. Tapi kasih senyum yang terbaik begitu ya. Tidak membalas yang jahat dengan jahat. Nah, kasih yang radikal juga itu menuntut kita memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Kalau Bapak Ibu membaca di Lukas pasal 6 ayat 31, ini dikenal dengan golden rule. Bahwa apa yang ingin orang perbuat kepada kita, demikianlah kita perbuat kepada orang lain. Jadi kalau tidak mau dinakalin sama temannya, ya jangan nakal sama temannya. Amin Bapak Ibu. Kalau kita mau dihargai oleh orang lain, dan mari kita menghargai mereka terlebih dahulu. Kita juga belajar kasih yang radikal itu melampaui kasih dalam standar dunia. Dunia itu kalau mengasihi itu transaksional ya. Maksudnya begini, ya kita itu mengasihi kalau ada imbalannya, seperti itu. Ya kasih dunia itu pilih kasih, tetapi kasih ilahi itu untuk semua orang. Ya kalau kasih duniawi itu sifatnya ingin mendapatkan kenyamanan, keuntungan. Tetapi kasih yang radikal itu adalah kasih yang rela berkorban. Kemudian tadi pagi kita juga belajar bersama-sama bahwa kasih yang radikal itu menunjukkan sifat-sifat Allah kepada orang-orang yang membutuhkan Dia. Dan sore ini kita akan membahas dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21 tentang apa yang Paulus ajarkan ya mengenai kasih yang radikal itu. Bapak Ibu, Paulus mengajarkan sama dengan ajaran Yesus. Paulus pernah berkata, ikutlah teladanku sama seperti aku telah mengikuti teladan Kristus. Mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu ya. Di dunia yang penuh dengan kebencian ini, di dunia yang penuh dengan pertikaian, di dunia yang penuh dengan sikap egois, Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kasih yang radikal. Kasih yang tidak sekedar emosional, kasih yang tidak sekedar mementingkan diri sendiri, tetapi kasih yang diwujudkan dalam tindakan nyata, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi aktif berbuat baik, memberkati, melayani orang-orang yang bahkan menyakiti hati kita. Kasih yang nyata dalam perbuatan baik setiap hari, itulah kasih Kristus, kasih ilahi yang Tuhan ajarkan kepada kita. Mari kita akan melihat bersama-sama apa yang Paulus katakan tentang kasih yang radikal ini. Yang pertama perhatikan, bahwa kasih yang radikal adalah kasih yang tulus. Kita membaca dalam ayat 9 dan 10 tadi, ini kasih yang tulus. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kasih yang sejati itu bukan kasih yang dibuat-buat. Bukan sekedar kata-kata manis di bibir. Ya, kasih yang sejati adalah kasih yang lahir dari hati yang telah diubahkan oleh Tuhan. Makanya Paulus mengatakan, janganlah kasih itu pura-pura. Ini kasih yang sejati, tidak pura-pura. Ya, di dunia ini kita seringkali menemukan kasih yang penuh dengan kepalsuan. Ada orang yang berpura-pura peduli karena ingin mendapatkan keuntungan. Biasanya anak-anak ini kalau lagi perlu sama mamanya, baik-baikin mama. Iya, gitu ya.
baik-baikin papa gitu lah. Kalau mama lagi di dapur, lagi masak, ma bisa aku bantu ma. Ma tak cuciin ya piringnya. Tapi setelah selesai, ma aku butuh HP baru. Atau kalau lagi papa capek kerja pulang dari kantor, seret, wih menyambut papa, aku kangen, I love you. Biasanya nggak begitu. Ayo Pak masuk Pak, mau kopi Pak, dipijit kakinya. Habis itu, Pak besok antar aku nonton film ya. Tapi anak-anak kita tidak seperti itu. Tapi ini menggambarkan ada orang yang pura-pura peduli. Ada orang-orang yang pura-pura mengasihi, tetapi hanya sekedar untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan yang diingini. Ini bukan kasih yang sejati. Ya kalau memang mama perlu dibantu ya dibantu, kita nggak pingin apa-apa dari mama. Karena memang tulus ingin membantu mama, kan begitu ya. Kalau kita menyambut papa karena kita memang sungguh-sungguh mengasihi papa. Bukan ada udang di balik rempeyek. Oh di balik batu saudara. Ada maksud tersembunyi. Ada yang menunjukkan kasih jika orang itu baik kepada kita. Ini bukan kasih yang sejati. Kamu kok ramah sekali sama dia? Iya dia orangnya baik. Dia juga suka menyapa saya, makanya saya baik sama dia. Kalau yang sama itu kok kamu tidak ramah? Iya orangnya nggak baik, jelek. Itu bukan kasih yang sejati. Kadang kita seperti itu, menunggu orang lain menjadi baik, baru kita berbuat baik sama mereka. Ini yang dunia berikan, penuh dengan kepalsuan. Ada pula orang yang hanya baik tapi hanya di permukaan, tetapi hatinya penuh dengan kepahitan, hatinya penuh dengan iri hati. Contohnya tadi Ibu Lina bilang, beri tepuk tangan buat anak-anak kita plok. Halah hele ay. Tapi tepuk tangan saudara. Pak Doni khotbahnya luar biasa, tapi lebih baik kalau enggak khotbah. Begitu. Ini pura-pura, kita nggak boleh seperti itu, amin. Mengasihi dengan kasih radikal. Lihat, Paulus memerintahkan kita, mengajar kita. Untuk apa? Untuk mengasihi dengan kasih yang berbeda dari kasih dunia ini. Kasih yang sejati, kasih yang tulus, tanpa kepalsuan, tanpa kemunafikan, tanpa motif yang tersembunyi. Kasih yang radikal bukan sekedar tindakan di luar, tetapi lahir dari hati yang tulus. Hati yang telah diperbarui oleh Roh Kudus. Amin ya Bapak Ibu? Nah ini kalau enggak amin ini ya enggak apa-apa lah daripada aminnya enggak tulus. Jadi saya enggak tanya lagi. Kalau amin juga harus tulus begitu, amin. Wah ini baru tulus ini. Ini kasih yang radikal ya. Kasih yang tulus. Kasih yang tidak pura-pura. Bukan kasih yang munafik. Nah dalam bahasa Yunani kata pura-pura itu diterjemahkan adalah anupokritos. Ya, anupokritos artinya tanpa kemunafikan. Tanpa kepalsuan. Apa adanya. Biasanya kata anupokritos ini juga digunakan menggambarkan aktor dalam teater Yunani yang memakai topeng untuk memerankan peran tertentu. Topengnya tertawa, tetapi sesungguhnya hatinya penuh dengan kepedihan. Atau topengnya marah, ya, tapi dia senang. Jadi ini munafik, ya, bukan yang sesungguhnya. Nah, banyak orang di dunia ini yang berakting ya, yang suka acting ya main drama ya. Ya contohnya mereka tersenyum, mereka berkata-kata baik, tampaknya penuh perhatian, tapi sebenarnya ada tujuan-tujuan yang tersembunyi. Ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ya anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, kasih yang sejati tidak mengenakan topeng, apa adanya. Saya ingat lagu rock itu, buka dulu. Oh bisa juga ya mereka ya. Suka ngerok, buka dulu topengmu, kan begitu. Agar tahu hatimu. Jangan pakai topeng saudara. Kasih yang sejati adalah kasih yang tulus,
bukan kasih yang pura-pura. Makanya Yesus menegur orang Farisi dengan keras, kamu hanya pura-pura. Kamu melakukan perbuatan baik untuk kamu dipuji, untuk kamu mendapatkan kehormatan, tetapi hatimu jauh dari Tuhan. Kamu berdoa di ujung-ujung jalan, menggunakan jubah-jubah panjang, tetapi kamu tidak sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan atau berdoa kepada Tuhan. Kamu munafik, kamu hanya ingin perhatian. Ini menjadi peringatan bagi kita semua orang-orang percaya, jangan hidup dalam kepalsuan. Amin. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi, biarlah kasih kita tulus. Bukan kasih yang berpura-pura. Tetapi kasih yang sejati seperti kasih Kristus. Mari jangan kita mengasihi karena kita ingin dapat balasan. Tetap senyum sekalipun orang tidak membalas kita dengan senyuman. Amin. Tetap senyum. Ya, sekalipun mungkin mereka membalas dengan kesinisan. Tetap minta amin sekalipun gak ada yang berkata amin. Tetap memberi sekalipun kita tidak mendapat balasan. Mari kita berbuat baik tanpa mencari keuntungan. Dan jangan memilih-milih siapa yang pantas kita kasihi. Periksa hati kita dengan sungguh-sungguh. Apa kita sungguh-sungguh peduli kepada sesama kita. Kita sungguh-sungguh mau menolong mereka. Apakah kita tulus terhadap semua orang. Apakah kita ingin melihat orang diberkati atau hanya karena kita ingin mendapat sanjungan, karena kita hanya ingin mendapat pujian. Bapak Ibu, kasih yang tulus, kasih yang radikal itu juga kasih yang menjauhi kejahatan dan berpegang pada kebaikan. Kita tadi membaca ya, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ini mengajar kita bahwa kasih yang sejati itu tidak bisa kompromi dengan kejahatan. Ya, banyak orang yang berpikir bahwa mengasihi berarti toleransi terhadap dosa. Wes gak apa-apa jarno ae, wis ndak usah dimarahi, ndak usah ditegur, anak-anak mau buat apa terserah dia. Tidak seperti itu. Paulus mengatakan, jauhilah kejahatan, ya lakukan yang baik. Kasih yang sejati itu membenci yang jahat dan terus berpegang kepada yang baik. Bapak Ibu, Yesus sendiri dia menyebutkan kasih yang sempurna ya, tetapi dia juga menegur dosa, menegur kejahatan. Dia mengasihi orang berdosa, tetapi tidak pernah membenarkan dosa. Kasih yang radikal itu Bapak Ibu menolong orang lain untuk bertumbuh di dalam kebenaran. Amin. Menolong orang lain untuk bertumbuh di dalam kekudusan, bukan mendukung kesalahan, bukan mendukung dosa. Makanya kasih yang sejati itu sifatnya menegur dengan kasih. Jika melihat saudara seiman yang berbuat dosa, kita harus menegur dengan kasih. Mulai dari 4 mata, ya. Kalau memang tidak bisa, bawalah saksi. Untuk kita mendapatkan hidup mereka kembali. Kasih yang sejati itu tidak mau melihat orang lain hancur di dalam dosa-dosanya. Amin. Ini penting Bapak Ibu. Enggak kompromi dengan dosa seperti itu ya. Nah kemudian kasih yang radikal itu mengasihi orang lain seperti keluarga sendiri. Wah enggak ada yang amin. Bapak Ibu terima saya sebagai keluarga. Kami keluarga Allah. Karena memang kita adalah keluarga Allah Bapak Ibu ya. Kita baca tadi, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului di dalam memberi hormat. Keluarga itu kasihnya hangat Bapak Ibu ya, mesra, enggak dingin, enggak formal. Kan begitu ya. Kalau ketemu ya seperti papa, mama, kakak, adik, saudara, bersaudara, kan seperti itu. Saya mau mengingatkan bahwa di dalam tubuh Kristus ya, mau denominasi apa saja, semua orang Kristen adalah tubuh Kristus. Amin. Ya, mau gereja manapun juga, kita ini satu anggota tubuh Kristus. Mari Bapak Ibu,
Kita saling mengasihi sebagai keluarga, sebagai saudara. Dengan kasih yang hangat, kasih yang peduli. Bahkan dikatakan dengan saling mendahului dalam memberi hormat. Apa maksudnya saling mendahului dalam memberi hormat? Gimana anak-anak kalau memberi hormat kepada orang? Gini ya? Oh ya. Coba sama-sama yuk, hormat, gerak. Wow, keren, taat mereka, luar biasa. Coba sama-sama, hormat, gerak. Loh, hanya anak-anak sama Tante Pungki. Padahal saya maunya semua. Apa maksudnya saling mendahului dalam memberi hormat? Artinya apa Bapak Ibu? Menghargai sesama, jangan menunggu mereka menghargai kita dulu. Amin. Sapa sebelum mereka menyapa kita. Ya, jangan mek bilang gini, Om Doni gak nyompo aku. Ya sapa dhisik aku rek. Amin. Nah, amin ini gede. Luar biasa. Ya seringkali dunia itu mengajar kita untuk menunggu orang lain, menyapa dulu baru kita menyapa. Mereka berbuat baik dulu baru kita berbuat baik. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk mengambil inisiatif terlebih dahulu. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jangan menunggu tetapi lebih dahulu kalau orang bersalah kepada kita, jangan tunggu mereka minta maaf baru kita mengampuni. Ampuni sebelum mereka minta maaf. Amin. Ampuni Bapak Ibu. Bukan artinya kita toleransi terhadap dosa, tetapi kita tidak mau hidup kita dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh kebencian, dikuasai oleh kemarahan. Apa artinya memberi hormat terlebih dahulu? Kita itu menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Ya. Jadi kepentingan teman didulukan. Kalau makan prasmanan, biar teman makan dulu. Kalau di gereja, biar pendetanya makan dulu. Oh bukan begitu. Kadang-kadang kalau lagi makan bareng gitu, bingung, gak dimakan-makan. Ayo kamu dulu, gak dimakan-makan saudara sampai dingin. Tapi artinya kita tahu mengutamakan kepentingan orang lain. Ya, coba kita lihat di Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini yang namanya lebih dahulu menghormati. Dunia mengajarkan kita untuk berkompetisi, mendahulukan kepentingan pribadi, tetapi kasih yang sejati, Yesus, Rasul Paulus, firman-Nya mengajar kita untuk mengutamakan kepentingan orang lain. Mari Bapak Ibu, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kebencian ini, penuh dengan kejahatan, sikap egois, mari kita mengasihi dengan kasih yang radikal. Amin. Hal yang berikutnya, yang kedua Bapak Ibu, kasih yang radikal itu bertahan di dalam penderitaan. Ya. Jadi ini yang disebut dengan kasih yang radikal. Ayat 11 sampai 13, saya baca lagi itu. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Bapak Ibu, kasih yang radikal itu tidak kendor di dalam melayani Tuhan. Sekalipun mungkin ada tantangan, rohnya tetap menyala-nyala, semangatnya tetap tinggi dalam melayani Tuhan. Saya harus mengatakan bahwa dalam masa sulit ya, dalam penderitaan, dalam tantangan, banyak orang yang kehilangan semangat. Ketika ada penderitaan, kesukaran, banyak orang yang menjadi kendor. Imannya semakin lemah, pelayanannya tidak lagi bersemangat.
Tapi Rasul Paulus menasihati kita tetap giat, bersemangat dalam melayani Tuhan, bahkan di tengah-tengah penderitaan. Ya, anak-anak ini menderita belum makan malam ya. Tapi semangat ya. Weh, keren. Semua kita semangat, amin Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita bisa tetap bersemangat? Ya, semangat sekalipun capek, semangat sekalipun ada tantangan, semangat sekalipun ada pergumulan. Bapak Ibu, jangan biarkan sekali-kali kesulitan melemahkan semangat kita. Saya tidak tahu betapa lelahnya anak-anak ini tadi sudah persiapan dulu sebelum nyanyi di sini. Orang tuanya juga ikut ngantar, juga ikut capek, tetapi tetap semangat. Amin. Saya juga tetap semangat sekalipun sepanjang hari ini rushing hour, saudara. Rasanya waktu cepat sekali. Tapi saya tidak mau membiarkan kesulitan, kecapean apapun itu melemahkan semangat rohani saya. Ya, jangan sampai kita kehilangan gairah untuk berdoa, gairah untuk beribadah, gairah untuk melayani Tuhan. Capek dikit sudah undur, udah males, enak tidur-tiduran. Ya, kasih yang radikal itu tidak bergantung kepada situasi, tetap bertahan, tetap terus melayani Tuhan. Ya. Bagaimana kita bisa tetap semangat? Pelayanan itu adalah ekspresi kasih yang sejati. Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi, kita akan semangat dalam keadaan apapun juga. Amin. Ingat, ya saya masih ingat waktu pacaran dulu, semangatnya luar biasa. Iya Pak ya. Ojo omong itu rek, ono arek cilik. Kasih contoh yang lain aja. Saudara kalau lagi punya hobi baru, semangat saudara ya. Jam 12 malam ngetai burungnya saudara. Lek wis gak seneng saudara digeletakno saudara ya. Dulu saya pertama-tama piara burung, saya bersihkan sendiri, saya kasih makan sendiri, saya semprotin, saya mandikan. Sekarang pengerja yang ngerjain. Jujur, enggak pura-pura. Ya kan? Saudara, semangat itu bukti kasih yang sejati. Mari jaga supaya semangat kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Jangan menjadi lemah Bapak Ibu. Nah, kasih yang radikal itu bersukacita di dalam pengharapan dan sabar di dalam kesusahan. Kita membaca tadi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ya, jadi kasih yang sejati itu tidak hanya terlihat dalam keadaan bahagia, dalam keadaan baik-baik saja. Tidak, kasih yang sejati harus terlihat di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kesulitan. Paulus memberikan beberapa prinsip yang luar biasa, di antaranya bersukacitalah di dalam pengharapan. Bapak Ibu, pengharapan adalah dasar kasih yang sejati. Tanpa pengharapan kita tidak bisa mengasihi. Ya, kita tidak mengasihi hanya karena situasi itu mendukung, tidak. Kita mengasihi sekalipun situasi tidak mendukung karena apa? Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Kita punya harapan yang baik di masa depan. Jadi meskipun ada penderitaan, kita bisa tetap bersukacita karena kita tahu ada Tuhan yang akan menolong kita, memberikan jalan keluar, memberikan berkat, dan memberikan kebahagiaan. Amin. Bersukacita dalam pengharapan, kemudian sabar di dalam kesusahan. Saya mau mengatakan bahwa sabar itu adalah tanda kasih yang dewasa. Banyak orang yang berhenti mengasihi ketika mereka disakiti. Berhenti mengasihi ketika mereka mengalami tantangan, mengalami kesulitan. Tetapi kasih yang radikal, kasih yang sejati bertahan dalam penderitaan. Saat disakiti tetap berbuat baik, saat capek tetap melayani, saat dalam pergumulan tetap melakukan yang terbaik. Ingat Tuhan Yesus mengatakan apa? Ketika dicaci maki ia tidak mengancam,
Ia tidak membalas jahat dengan jahat, tetapi dia memberkati. Dia tidak menghakimi, tetapi justru mendoakan untuk kebaikan orang-orang yang menganiaya dia. Dan yang berikutnya, untuk kuat kita harus bertekun di dalam doa. Bapak Ibu, kasih yang sejati itu tidak bisa bertahan tanpa doa. Amin. Saudara, kita nggak akan kuat ya kalau kita nggak terus berdoa. Saya baru menemukan satu pergumulan. Aku sudah nggak sayang lagi katanya. Aku sudah nggak punya perasaan lagi. Bapak Ibu, kasih sejati bukan perasaan, tetapi komitmen di dalam Kristus. Amin. Harus berdoa, Tuhan aku beri kekuatan aku untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi. Beri aku kekuatan ya untuk dapat melayani orang-orang yang ada di sekitar kami. Mari Bapak Ibu, kita mau melakukan dan menerapkan kasih yang radikal itu. Kemudian, kasih yang radikal juga itu peduli kepada orang yang berkekurangan. Ya. Ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Kasih yang sejati tidak hanya sekedar bertahan di dalam kesusahan, tetapi membuka diri untuk membantu orang lain, membuka diri untuk menolong orang lain. Banyak orang-orang yang bertahan dalam kesusahan, tetapi tertutup terhadap orang lain. Ya, aku lagi susah dan maaf aku tidak bisa bantu. Bapak Ibu, ada banyak orang yang bertahan dalam kesusahan tetapi tidak terbuka untuk orang lain. Tapi bagaimana dengan kita, anak-anak Tuhan, tidak hanya bertahan dalam kesusahan, tetapi kita mau melayani orang lain sesuai dengan kasih karunia yang ada pada kita. Amin. Bapak Ibu ingat janda di Sarfat itu dalam kekurangan, dia taat kepada Tuhan untuk membantu Elia. Ada banyak orang-orang yang berani melakukan itu. Janda yang miskin itu memberikan 2 peser uangnya untuk pembangunan bait suci, untuk perawatan bait suci. Jangan hanya sekedar aku bertahan, aku mampu dalam penderitaan, tapi tetap membuka diri untuk menolong orang lain, menolong orang-orang yang berkekurangan. Ya, ini adalah pengorbanan yang dibutuhkan kalau kita mau hidup dalam kasih yang radikal. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 15 sampai 16, coba ditayangkan. Yakobus pasal 2 ayat 15 sampai 16. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang, tetapi kamu tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Kasih yang sejati itu mau membantu orang-orang yang berkekurangan. Sekalipun mungkin kita dalam pergumulan, sekalipun mungkin kita dalam penderitaan, tetapi selalu ada ruang bagi kita untuk menolong orang-orang yang berkebutuhan. Kemudian memberi tumpangan dengan sukarela. Bapak Ibu di zaman Rasul Paulus memberi tumpangan kepada pelayan-pelayan Injil itu tanda kasih yang nyata. Ya, tetapi di zaman sekarang ini saudara, ini prinsip murah hati. Ya, kita mau membantu siapa saja yang datang kepada kita untuk mendapatkan pertolongan, apa saja. Seorang dengan kasih sejati, dia terbuka untuk menolong, bermurah hati kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang berikutnya saudara, kasih yang radikal itu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya. Kita membaca tadi di ayat 14 sampai 21. Ya. Bahwa kasih yang radikal itu memberkati mereka yang mengasihi kita. Wah, ini luar biasa. Ayat 14 mengatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Ini kasih yang sejati, ini kasih yang radikal. Ya, salah satu perintah paling sulit dalam kekristenan adalah mengasihi mereka yang menyakiti kita. Mungkin respon kita pertama-tama adalah enggak mungkin.
Ini mustahil. Bagaimana saya bisa mengasihi orang yang menyakiti saya? Bagaimana saya berbuat baik dengan orang yang sudah merugikan saya? Secara manusia kita lebih cenderung ingin membalas. Ya, setidaknya menghindari mereka yang seringkali melukai kita. Tetapi Paulus mengatakan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ini perintah yang sangat penting bagi kita. Paulus mengatakan apa Bapak Ibu? Berkati mereka yang menganiaya kamu. Mulailah dengan mendoakan mereka supaya mereka bertobat. Ini adalah langkah yang sangat penting untuk bisa kita lakukan. Jangan mengutuk, sekali-kali jangan mengutuk. Tetapi berkatilah mereka. Ya, kalau mereka menyakiti kita jangan doakan yang jahat saudara ya. Moga-moga ketemper bis gitu saudara. Jangan saudara. Itu sangat tidak baik, itu sangat jahat. Kata-kata kita harus membangun orang-orang yang menyakiti kita. Ya, kita perlu memiliki empati, sikap kasih kepada mereka. Ya, menangis bersama dengan orang yang menangis, bersukacita bersama dengan orang yang bersukacita. Ini kepedulian terhadap orang lain. Biarlah anak-anak kita juga belajar mempedulikan teman mereka. Ya. Ini menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah kemudian kasih yang radikal itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bapak Ibu, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan itu akan memutus rantai kejahatan. Kalau kita terus membahas jahat dengan jahat, kejahatan akan tetap terus berlangsung. Ya, kalau kita mengejek orang, maaf kalau orang mengejek kita, kita balik ejek, jadinya ejekan. Apa baik ejek-ejekan? Wah keren, tidak baik saudara. Kalau orang pukul kita, lalu kita pukul dia jadinya? Betul saudara. Kalau orang cubit kita, lalu kita cubit dia? Jadi ingat siapa ya? Evi Sukaisi ya? Cubit-cubitan. Oh enggak tahu mereka, yang tahu sini saudara. Langsung nyanyi, cubit-cubitan, gimana? Oh cubit-cubitan katanya. Saudara kalau kita balas jahat dengan jahat, kita enggak akan pernah menyelesaikan masalah. Amin. Amin. Mari kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Berusaha berdamai, ampuni terlebih dahulu. Menyerahkan pembalasan kepada Tuhan. Karena Tuhan mengatakan pembalasan itu hakku, itu bagianku, bukan bagianmu. Ini adalah kasih yang radikal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kemudian kasih yang radikal itu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau tadi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, sekarang kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saudara, kita enggak hanya dipanggil untuk bertahan, tidak membalas, tetapi Tuhan memerintahkan kita aktif berbuat baik. Ayat 20 mengatakan, jika musuhmu lapar, berilah dia makan. Jangan disyukurin. Ya. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian dikatakan, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Bapak Ibu, kasih yang sejati tidak hanya menahan diri untuk tidak membalas, menahan diri untuk tidak melakukan yang jahat, tetapi kasih yang sejati adalah terus aktif berbuat baik kepada orang-orang yang menyakiti kita, kepada orang-orang yang membenci kita, kepada orang-orang yang melukai hati kita. Ini kasih yang tanpa syarat Bapak Ibu. Ini menumpukan bara api di atas kepala mereka. Tidak berarti kita menyakiti mereka secara harfiah, tetapi membuat mereka merasa malu pada tindakannya. Saudara, kalau orang ngejek, lalu kita tidak membalas dengan ejekan, justru kita berbuat baik. Kalau kita lapar, kita beri kalau mereka lapar kita beri makan, mereka haus kita beri minum, mereka malu. Aduh malu aku ya. Aku udah berbuat jahat, tapi dia tetap berbuat baik kepadaku, malu. Ya sewaktu-waktu
Saya pernah ceritakan di jemaat, saya pernah mengikuti ujian negara, waktu itu sekolah-sekolah teologi belum terakreditasi, harus ujian negara di sebuah STT di Jakarta. Saya ketemu teman satu alumni ya, dari satu STT. Dia ketemu saya, oh Pak Doni ya, angkatan tahun berapa ya? Sekian saya, oh ya saya tahun ini. Terus dia bilang seperti ini, Pak Doni melayani apa? Oh saya menggembalakan jemaat, saya juga dosen. Potongan pantas tukang becak kok ngomong gembala katanya gitu saudara. Apa saya pantas kayak tukang becak saudara? Om Doni kayak tukang becak? Enggak ya? Kalau pesumo mungkin. Saudara, saya digitukan, saya diam aja. Saya senyum aja. Pas saat istirahat makan, tak bayarin semua saudara. Tak bayarin. Bu, itu makan apa aja? Saya yang bayar. Setelah pulang, besok ujian lagi. Ketemu, Pak Doni. Ternyata yang traktir aku tukang becak. Tumpuk bara api di atas kepalanya. Amin. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tidak boleh kejahatan menguasai kehidupan kita. Satu-satunya cara yang benar mengalahkan kejahatan adalah dengan melakukan kebaikan. Ini yang diajarkan Tuhan kepada kita. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita hidup di dalam kasih yang radikal. Ya, kasih ilahi, kasih Kristus. Bukan hanya sekedar teori, tetapi gaya hidup bagi kita setiap hari. Ya, mari kita belajar tulus dalam menyatakan kasih kita kepada siapapun juga. Tetap setia mengasihi dalam penderitaan, dalam kesukaran, tetap berbuat baik. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bahkan sekalipun itu adalah musuh-musuh kita. Hanya dengan kuasa Roh Kudus kita mampu melakukannya. Amin. Dan hanya dengan kuasa Roh Kudus dan kebaikan yang kita kerjakan, nama Tuhan kita dipuji dan dipermuliakan. Mari anak-anak sekolah minggu kita sama-sama berdiri. Ini sekolah minggu juga kan? Mari sama-sama kita berdiri. Kita menaikkan satu pujian. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan.